Passive income, gak ngapa-ngapain tapi dapat duit dari perusahaan yang kita punya. Wih, keren ya. Konsep passive income inilah yang membuat hidup gua jadi berubah. Dulu, gua pikir kalau mau dapat duit ya hanya kerja solusinya. Kerja aja terus dapat duit dan kemudian duitnya habis untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itulah yang sering disebut dengan istilah rat race, yang meskipun berlari kencang, tetapi tetap di situ-situ saja. Kalau mau kaya raya yang banget-banget ya harus bikin usaha, ngurusi usahanya dari nol, jatuh bangunnya, dan akhirnya bisa sukses. Banyak kok teman-teman yang memang sukses dengan bangun usaha sendiri, ya nggak? Terus orang kayak gue gimana yang bikin usaha aja nggak bisa? Nggak pinter-pinter amat gitu kan jadi pengusaha. Mau bikin usaha aja ntar takut gagal dan rugi, yang ujung-ujungnya ya nggak jadi lagi dan nggak jadi lagi bikin usaha. Tapi ternyata ada yang namanya pasar modal, dimana di pasar itu kita bisa membeli saham perusahaan yang kita suka dan kita bisa jadi pemilik dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh nih, misalkan pada tanggal 3 Januari tahun 2021, kita membeli 100 lembar sahamnya ICBP, anak perusahaan dari PT Indofood yang produk utamanya sudah pasti kita kenal, yaitu Indomie. Terus, memang apa untungnya bang, kalau kita membeli sebagian kecil sahamnya ICBP? Singkatnya, ternyata sepanjang tahun 2021, ICBP mengantongi laba usaha sebesar 6,3 triliun rupiah. Dan pada saat rapat umum pemegang saham atau yang biasa disingkat dengan RUPS yang diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2022, sebagian besar pemegang saham perusahaan setuju membagikan sebagian laba tersebut, yaitu sebanyak 2,5 triliun rupiah atau sebesar Rp215 per lembar sahamnya untuk dibagikan kepada seluruh pemegang saham sebagai dividen. Dividen inilah yang menjadi passive income kita sebagai investor saham. Terus perusahaan apa nih yang cocok kita beli sahamnya untuk investasi agar dapat passive income dari dividen saham perusahaan yang kita punya? Jika kita harus menganalisa 800-an perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini, tentu saja akan menghabiskan waktu yang lama. Dan ujung-ujungnya kita malah bingung harus pilih yang mana, karena terlalu banyak perusahaan yang kita analisa. Meskipun secara teori kita bisa mendapatkan keuntungan berupa capital gain dan dividen dari investasi saham, tetapi hal itu tidak serta-merta membuat kita dengan mudah mendapatkan dua keuntungan tersebut. Masalahnya adalah dari 800 lebih perusahaan tadi, tidak semuanya membagikan dividen. Jadi, jangan kira semua perusahaan itu bagi dividen ya, karena nggak semuanya. Ada yang nggak pernah bagi dividen sekalipun, ada yang bagi dividen tapi nggak rutin, ada juga yang rutin bagi dividen tapi nilai dividennya kecil. Terus harus mulai dari mana nih? Kalem. Ternyata para ahli di Bursa Efek sudah membuat daftar kelompok perusahaan dengan klasifikasi tertentu. Contohnya saja IDX High Dividend 20 tahun 2023 yang berisikan daftar 20 saham perusahaan yang rutin bagi dividen dan nilai dividennya besar. Ada juga IDX BUMN 20 tahun 2023
yang berisikan daftar 20 saham BUMN dan BUMD terbaik pilihan para ahli di bursa efek. Jadi daripada kita menganalisa 800-an perusahaan itu akan lebih hemat waktu dan tenaga jika kita hanya ngecekin 20 saham perusahaan saja, ya enggak? Terus perusahaan yang gimana Bang yang layak kita invest sahamnya? Menurut gua pribadi, saham yang layak kita invest untuk jangka panjang ya saham yang rutin bagi dividen tiap tahunnya dan nilai dividen yang dibagikan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kinerja perusahaan yang terus bertumbuh. Kebetulan pas gua awal invest saham pada tahun 2021 saat pandemi, gua menemukan satu saham anggota IDX BUMN 20 yang memenuhi kriteria yang gua utarakan tadi, yaitu rutin bagi dividen selama 10 tahun terakhir dan nilai dividen yang dibagikan terus meningkat. Dan saham itu adalah BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang kebetulan juga produknya dipakai oleh istri gua yang merupakan aparatur sipil negara di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Bank Jatim sendiri menurut gua memiliki bisnis perbankan yang relatif aman. Kenapa? Ya karena sebagian besar penyaluran kredit mereka diperuntukkan untuk para ASN dengan sistem pembayarannya auto debit, dipotong begitu mereka menerima gaji setiap bulannya. Oke, kembali lagi ke dua syarat saham perusahaan yang layak kita invest. Apa benar Bank Jatim selalu rutin bagi dividen? Dan apakah besaran dividennya terus meningkat? Dari data histori dividen Bank Jatim, kita bisa tahu bahwa Bank Jatim rutin bagi dividen tiap tahunnya mulai tahun 2013, setahun setelah mereka resmi IPO atau go public di tahun 2012. Artinya, selama 10 tahun berturut-turut, Bank Jatim tidak pernah absen bagi dividen kepada pemegang sahamnya. Jadi, mudah sekali dong kita menyimpulkan bahwa di tahun 2023 ini Bank Jatim akan kembali membagikan dividen. Memang selalu ada kemungkinan sebuah perusahaan tidak membagikan dividen, meskipun sebelum-sebelumnya selalu bagiin dividen. Tapi kalau melihat data yang seperti ini, kan kita semakin yakin ya kalau Bank Jatim akan membagikan dividen lagi di tahun 2023. Dan kalau kita cermati lagi, dari tahun 2013 sampai 2022, besaran nilai dividennya tuh terus meningkat. Dari yang tadinya cuma Rp39,74 di tahun 2013 menjadi Rp52,11 di tahun 2022. Bahkan di tahun 2021 pas pandemi, di saat rata-rata semua usaha mengalami penurunan laba, nilai dividennya tuh masih meningkat dari tahun sebelumnya. Sekarang gua akan coba cerita perjalanan nabung gua di saham BJTM dari mulai awal tahun 2021 sampai awal tahun 2023 ini. Sekedar mengingatkan ya bahwa penyebutan saham BJTM ini hanyalah contoh, bukan ajakan untuk beli, karena sebenarnya saham yang gua pegang tuh ada beberapa. Dan rata-rata semuanya tuh yang tiap tahun bagi dividen gede sesuai dengan target keuangan gua, yaitu punya
passive income. Nggak ngapa-ngapain, tapi tetap dapat duit. Singkat cerita, gua saat video ini dibuat sudah memiliki saham Bank Jatim sebanyak 405 lot atau 40.500 lembar dengan harga rata-rata di Rp739 per lembarnya. Lah Bang, kok harga rata-rata? Maksudnya gimana Bang? Kan gue belinya dengan sistem nabung atau nyicil. Jadi gue setelah gajian akan rutin beli, entah itu beli 10 lot, 15 lot, atau 30 lot. Tergantung budget investasi yang saya punya pada bulan tersebut. Kalau ada uang lembur, bonus, dan THR, ya bisa nabung beli lebih banyak. Dan harga perolehan gua tuh juga berbeda-beda. Ada yang Rp800 per lembarnya. Ngomong-ngomong, pada saat awal-awal nih ya, ada yang Rp740 dan pernah dapat di harga terendah yaitu di Rp685 per lembarnya. Sehingga rata-rata harga perolehan gua tuh di Rp739 per lembarnya. Oh ya, penyebutan kata lot di sini adalah 100 lembar. Jadi, satu lot saham adalah 100 lembar saham. Jumlah minimal kita bisa beli saham perusahaan. Ngomong-ngomong, sekarang bukan dalam bentuk kertas ya, tapi sudah elektronik. Dengan kepemilikan 40.500 lembar saham Bank Jatim, maka gua bisa memperkirakan akan dapat total dividen dari Bank Jatim sebesar Rp2.111.110 pada tahun 2023 ini. Lah, dari mana perhitungannya Bang? Kok bisa tahu? Mari kita lihat IPS atau laba per saham dari Bank Jatim di tahun 2021. Bisa kita lihat, Bank Jatim berhasil membukukan laba sebesar Rp101 per lembar sahamnya. Dari Rp101 tadi, melalui RUPS, pemegang saham mayoritas, dalam hal ini Pemda Jawa Timur ya, sepakat untuk membagikan Rp52,11 atau sebesar 51,59%-nya kepada seluruh pemegang saham. Angka 51,59% inilah yang dinamakan dividen payout ratio atau disingkat dengan DPR. Sedangkan sampai September tahun 2022, Bank Jatim sudah berhasil membukukan laba sebesar Rp80.000 per lembar sahamnya. Jika kita asumsikan pada kuartal terakhir ini sama dengan kuartal terakhir di tahun 2021, yaitu Rp22, jelek-jeleknya nih, maka Bank Jatim gua perkirakan berhasil membukukan laba sebesar Rp102 sepanjang tahun 2022. Jika persentase dividen payout rasionya sama seperti tahun 2021, yaitu sebesar 51,59%, maka dividen per lembar sahamnya adalah 51,59% dari Rp102, yaitu Rp52,62. Dengan memiliki total 40.500 lembar saham, maka gua berhak mendapatkan dividen sebesar Rp52,62 dikali 40.500 lembar, yaitu Rp2.131.110 di tahun 2023 ini.
yang biasanya akan dibagikan antara bulan Maret sampai Mei. Jadi dalam setahun gua bisa dapat passive income dari perusahaan yang gua punya, dalam hal ini Bank Jatim ya, itu sebesar Rp2.131.110 per tahun atau Rp177.500 per bulan, atau juga Rp5.838 tiap harinya. Lumayan kan, bisa buat beli jajan cilok tiap hari. Itu dari dividen Bank Jatim aja ya, karena seperti tadi yang gua bilang, gua punya beberapa saham perusahaan lainnya. Dengan total uang sebesar Rp29.939.000 yang gua gunakan untuk membeli 40.500 lembar saham Bank Jatim di harga Rp739,1, dalam setahun gua mendapatkan dividen sebesar Rp2.131.110 atau sebesar 7,12% dari total uang yang gua keluarkan. Pasti di antara kalian ada yang berpikir, alah bang, dalam setahun kita cuma dapat 7% doang, dikit banget, rugi-rugi. Kalau uang 29 juta tadi kita buat usaha jualan bakso, dalam setahun pasti sudah jadi 60 juta ini, alias untung kurang lebih 100%. Lah ini dari dividen saham cuma dapat 7%-an. Ya boleh-boleh aja sih kalau kalian berpikir seperti itu, dan emang benar. Tapi mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Uang sebesar Rp2.131.000 ini kan kita dapatkan dengan cara tidak ngapa-ngapain, beli sahamnya, terus kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Berbeda kalau kita jualan bakso, kita mesti belanja bahan-bahannya ke pasar lah, kemudian memasak lah, terus kepanasan atau kehujanan saat jualan, belum misalnya drama motor yang buat jualan keliling mogok lah, atau malah dipalak preman-preman, dan lain-lain dan lain-lain. Kan susah ya. Nah, konsep passive income inilah yang merubah pandangan hidup gua dalam melihat uang. Ingat Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, melalui investasi saham pernah berkata bahwa jika kita tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka kita harus bekerja sampai mati. Oke, sampai di sini dulu sharing tentang keuangan dari gua, dan jika kalian ingin tahu video-video sharing lainnya tentang keluarga, kesehatan maupun keuangan dari gua, silakan langsung subscribe aja biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya, Aji Adi Putra.